Shalom, selamat pagi, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Presbiter GPIB Jemaat Bukit Sentul Bogor mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah pada hari Minggu ketiga sesudah Paskah. Di dalam ibadah ini akan dilayankan sakramen baptisan bagi anak-anak dari keluarga Fania Saputri Sulistyo. Kiranya Tuhan Yesus, Kepala Gereja, berkenan akan ibadah dan bakti diri kita. Pelayan firman pada ibadah ini adalah Pendeta Nyonya Yesi Anggreni Hutapea, Ketua Majelis Jemaat GPIB Bukit Sentul Bogor. Jemaat, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Yesaya pasal 41 ayat 10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus Anak Bapa akan menyertai kita dalam kebenaran dan kasih. Tayo juga. Besar dan ajaib segala karyamu, Allah yang Maha Kuasa. Adil dan benar segala jalanmu,
Jemaat dipersilahkan duduk. Jemaat Tuhan, dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Bapa Maha Kudus, kami mengaku kepadamu bahwa kami sering jatuh dalam pencobaan, selalu tergoda untuk berbuat jahat, berdusta dan sombong. Kami sering bertengkar, iri hati, membenci, mencaci maki. Firman-Mu seringkali kami abaikan karena lebih mengikuti keinginan kami. Sebagai orang tua, kami lalai mengajar anak-anak kami untuk hidup takut akan Tuhan. Kami juga lalai menjadi teladan dalam sikap dan perilaku yang baik bagi anak-anak. Sebagai anak-anak, kami sering tidak patuh dan hormat kepada orang tua dan terhadap semua orang. Berilah kami pengampunan-Mu ya Bapa, dan baharuilah kami serta seisi rumah tangga kami. Biarlah melalui baptisan kudus ini, kami selalu diingatkan untuk makin mempererat persatuan dan kesatuan kami dengan Tuhan Yesus Kristus, yang telah mati dan bangkit untuk keselamatan kami dan semua orang. Demikianlah pengakuan kami, dengarlah ya Tuhan. Tuhan Allah, janganlah Kau menghukum aku. Berapa lamakah lanjut amarah? Dosaku bertahu, hapuskanlah itu dengan darah Kristus. Jemaat terkasih, kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita pengampunan seperti tertulis dalam kitab 1 Korintus pasal 12 ayat 4 hingga ayat 6 yang menyatakan, ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh, dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Berdasarkan firman Tuhan ini sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Maka engkau jadi abdi Yesus, besar kuasa-Nya, darah Tuhan. Maukah engkau puji Dia terus, ajaib kuasa darah Tuhan. Ada kuasa dalam darahnya Anak Domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah Anak Domba Allah. Jemaat terkasih, marilah kita berdiri untuk mendengar perintah hidup baru seperti tertulis dalam kitab 1 Korintus pasal 12 ayat 12 hingga 13 dan dilanjutkan ayat 27 hingga 31 yang menyatakan, karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh.
Demikian pula Kristus, sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Kamu semua adalah tubuh Kristus, dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat. Pertama, sebagai rasul, kedua, sebagai nabi, ketiga, sebagai pengajar. Selanjutnya, mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Adakah mereka semua rasul atau nabi atau pengajar? Adakah mereka semua mendapat karunia untuk mengadakan mujizat atau untuk menyembuhkan atau untuk berkata-kata dalam bahasa roh atau untuk menafsirkan bahasa roh? Jadi, berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama, dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Demikian perintah hidup baru. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Pujilah, pujilah, puji Sang Putra Pendamai dunia. Pujilah, pujilah, puji Sang Putra Pendamai dunia. Pujilah, pujilah, puji Sang Putra Pendamai dunia. Kita akan bersatu dalam doa. Jemaat terkasih yang berada di dalam rumah masing-masing, kita percaya bahwa kuasa Tuhan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu dan juga tembok-tembok gereja. Kita percaya bersama dengan tiap keluarga dalam rumah masing-masing, hadirat Tuhan ada berserta dengan kita. Karena itu mari kita semua berdoa dalam hati masing-masing dan kita menaikkan doa mohon bimbingan Roh Kudus. Ya Allah yang melihat hati, Allah yang mengetahui kesungguhan kami, Allah yang kami sembah di dalam roh dan kebenaran. Inilah umat-Mu terkasih, baik umat yang ada di dalam gedung gereja ini, bahkan juga yang berada di rumah masing-masing. Kami ingin menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran, karena kami percaya ya Allah, ketika kami berkata-kata dengan Engkau, ketika kami memanggil Engkau namamu yang kudus, bahkan ketika kami memuji-muji namamu yang kudus, maka Engkau ya Allah kami mengetahui segala sesuatu yang saat ini kami ungkapkan melalui pujian, dan hati kami yang rindu juga untuk mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami ya Allah, tuntunlah kami, kuatkan kami, luruskan kami, mampukan kami hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup kami berdoa. Amin. Jemaat terkasih, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 26 sampai dengan 33 yang menyatakan, maka pergilah kepala pengawal serta orang-orangnya ke bait Allah, lalu mengambil kedua rasul itu, tetapi tidak dengan kekerasan, karena mereka takut kalau-kalau orang banyak melempari mereka. Mereka membawa keduanya dan menghadapkan mereka kepada mahkamah agama. Imam besar mulai menanyai mereka, katanya,
Dengan keras kami melarang kamu mengajar dalam nama itu. Namun ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu dan kamu hendak menanggungkan darah orang itu kepada kami. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat, supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu, kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada kamu semua yang mentaati Dia. Mendengar perkataan itu sangatlah tertusuk hati mereka, dan mereka bermaksud membunuh rasul-rasul itu. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, nada syukur dan kemuliaan, Bapa, Putra dan Roh Kudus, sampai kekal dan abadi. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Ada seorang perempuan yang menjadi saksi mata atas peristiwa kekerasan yang terjadi, sehingga kemudian kekerasan itu pun juga berakhir dengan pembunuhan yang berlangsung dalam rumah tangga. Sebagai saksi mata, perempuan ini kemudian harus berulang kali dipanggil, diwawancarai, ditanya sebagai saksi apa yang telah ia lihat. Dan dalam tekanan, saksi ini kemudian harus mengungkapkan kebenaran. Tekanan siapa Bapak Ibu? Tekanan dari pihak pelaku, agar si pelaku ini, para korban, baik korban dan pelaku, mereka masing-masing ingin mendengarkan kesaksian yang benar, tetapi si saksi ini pun juga ada dalam tekanan dari keluarga pelaku, agar si pelaku walaupun sudah melakukan pembunuhan tidak dihukum berat karena kesaksian yang telah diucapkan dan yang akan diucapkan oleh perempuan ini. Peristiwa ini mau mengatakan Bapak Ibu, seorang yang menjadi saksi tidak mudah. Di bawah tekanan, di bawah ancaman, bahkan di bawah berbagai macam situasi sulit, karena ia sungguh tertekan, ia harus menyatakan kebenaran. Tetap ia harus menyatakan kebenaran. Sekali lagi, walaupun ancamannya dia juga akan dimusuhi, dijauhi, bahkan kemudian akan lakukan sesuatu yang bisa mengancam nyawanya. Saksi, dan hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan tentang saksi-saksi Tuhan. Tapi saksi-saksi Tuhan itu ketika kita baca dalam pasalnya yang ke-5 ini, mereka tetap taat kepada sang kebenaran. Mereka tetap mengungkapkan kebenaran. Jadi kalau kita lihat dulu ya Bapak Ibu terkasih, dalam pasal 5 nih. Di dalam pasal 5 kita melihat bahwa ada memang konteks dari pembacaan ini adalah di mana jemaat mula-mula sudah terbentuk, lalu kemudian kita melihat para rasul yang sudah menerima Roh Kudus berhadapan dengan tantangan, dengan hambatan, bahkan juga dengan ancaman. Tapi mereka berani menyatakan kebenaran tersebut dalam ketaatan pada Kristus. Nah, dan sekarang kita akan melihat bagaimana saksi-saksi Kristus itu tetap taat, tetap setia, tetap menyatakan kebenaran. Jadi kita melihat di bagian bagaimana para saksi ini ya Bapak Ibu terkasih ya, firman Tuhan yang akan ditekankan. Coba di dalam pasal 5 kita lihat bahwa dalam pasal 1 judulnya saja ada seorang Ananias dan kemudian bersama istrinya Safira. Apa yang dihadapi oleh saksi-saksi Kristus atau sang kebenaran ini atau para rasul? Mereka berhadapan dengan orang atau keluarga yang
tidak menyerahkan milik Tuhan, tapi untuk dirinya sendiri. Jadi ini lihat Bapak Ibu, berbahaya. Jadi kalau kita sebagai gereja, sebagai saksi bungkam, berarti kita kompromi dengan orang tersebut. Ananias dan Safira ini adalah melakukan hal yang jahat. Mereka mengambil milik Tuhan, bahkan kemudian mereka berbohong. Jadi mereka kan punya sebidang tanah, lalu kemudian mereka menjual dan kemudian mengatakan hal-hal yang berbohong di depan para rasul, sehingga kemudian akhirnya apa yang terjadi? Ananias dan Safira mati seketika karena mereka berbohong, menjual milik mereka, dan kemudian mereka mengatakan hal yang mendustai Allah. Dikatakan di dalam ayatnya yang keempat ya Bapak Ibu ya, engkau bukan mendustai manusia tetapi mendustai Allah. Jadi ini berat Bapak Ibu, kalau kita berhadapan dengan orang yang suka mengambil milik Tuhan, lalu kemudian menikmatinya untuk dirinya sendiri, tapi kita bungkam, kita diam, kita sama aja kompromi. Ini Petrus menegaskan bahwa Ananias dan Safira ini telah mendustai Allah. Itu kita lihat bagaimana para rasul pun juga dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan saksi kebenaran. Mereka mendustai Allah, bukan mendustai manusia. Dan yang kemudian Bapak Ibu terkasih, kita lihat ini para rasul. Rasul itu kan dalam bahasa Inggris mereka adalah apostol, pos. Kalau kita ingat dulu mereka disebut disciples, tapi kemudian mereka berubah menjadi apostol. Jadi rasul-rasul yang diutus. Mereka diutus. Seperti kalau kita ingat kita mau kirim pos, kita kirim sebuah surat pos, berarti surat itu akan terkirim dan sampai. Nah, para rasul ini benar-benar telah mengalami pembaharuan hidup dan mereka berkobar-kobar dalam kesaksian hidup mereka, karena mereka saksi mata akan penderitaan Yesus, akan kematian Yesus, bahkan kebangkitan Yesus yang 2 minggu lalu kita peringati. Dengan kebangkitan itu menjadi semangat bagi para rasul. Bahkan kemudian mereka juga dapat melakukan tanda-tanda dan mujizat. Itu dalam pasal 5 ayat yang ke-12 judulnya. Setelah mereka bisa menyaksikan bagaimana orang yang mendustai Allah bisa mati seketika, lalu kemudian ada tanda-tanda mujizat yang mereka lakukan, dan kemudian pada akhirnya apa? Kita lihat dalam perikop berikut ayat 17. Mereka itu kemudian harus mengalami ditangkap, mereka dipenjara karena mereka itu menjadi ancaman bagi para pemimpin agama, pemuka agama saat itu. Tapi apa yang terjadi? Nah, kita lihat dalam gambar ini ya Bapak Ibu terkasih ya. Bersama dengan adik Christoffel dan Gilbert yang hari ini akan dibaptis, kita akan melihat firman Tuhan ini juga dalam kaitan dan aplikasinya untuk kedua anak kita yang akan dibaptis. Nah, murid-murid Tuhan Yesus yang kemudian disebut dalam perikop ini sebagai rasul-rasul, apostol, pos gitu ya Bapak Ibu. Mereka itu kemudian dimasukkan ke dalam penjara. Rasul-rasul dilepaskan dari penjara. Jadi berarti mereka di penjara. Tapi apa yang terjadi ketika mereka di penjara? Ada malaikat yang melepaskan mereka. Kita lihat dulu rangkaian dari kisah ini. Ini rasul-rasul berada di hadapan ke-70 dari para tua-tua pemuka agama atau mahkamah agama setelah mereka dilepaskan dari penjara. Nah, ketika kita baca dalam ayat 26 hingga 33 yang menjadi bagian dari perikop yang kita lihat, mereka itu tetap taat walaupun dipanggil di tengah-tengah mahkamah agama. Coba kita lihat dalam gambar tadi. Slide yang tadi. Jadi mereka berhadapan dengan para pemuka-pemuka agama atau mahkamah agama. Jadi memang disebutkan di dalam ayat 26 mengambil kedua rasul itu, tetapi kemudian disebutkan dalam ayat 29, tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Jadi ini penegasan mereka, kebenaran yang mereka nyatakan, bahwa kami tidak bisa dihalangi untuk menyatakan kebenaran bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, bahwa Yesus yang telah mereka bunuh telah bangkit, dan kemudian mereka menyebarkan nama tersebut. Dan ini membuat mereka amat sangat marah karena nama Yesus terus disebut dan disebut. Ini membuat mereka akhirnya menangkap dan kemudian menyuruh murid-murid supaya tidak lagi mengajarkan nama Yesus. Tapi kemudian Petrus dan rasul-rasul di ayat yang ke-29 katakan,
dengan tegas ya, kita lihat sebenarnya, tidak, kami tidak akan taat kepada manusia, kami mau lebih taat kepada Allah daripada taat kepada, kami lebih taat kepada Allah daripada taat kepada manusia. Nah, penegasan itu memperlihatkan bahwa murid-murid Tuhan Yesus sungguh percaya bahwa kematian Yesus yang kita lihat dalam slide ini, kematian Yesus yang membuat mereka sadar bahwa setiap hal-hal yang diucapkan, diajarkan oleh Yesus itu penuh dengan makna, penuh dengan kata-kata yang hidup, yang memiliki kuasa sehingga mereka taat sekali dengan apa yang sudah mereka dengar. Dalam ketaatan tersebut mereka mau tetap setia ketika mereka dilarang oleh para pemuka agama. 70 orang tua-tua mahkamah agama itu, Bapak Ibu, mereka mengatakan dengan berani, kami akan tetap taat dan taat, lebih taat kepada Allah, bukan taat kepada manusia. Siapa yang membuat mereka berani? Kalau dalam slide berikut kita tahu bahwa memang perikop ini adalah setelah pencurahan Roh Kudus, bahwa mereka punya kekuatan, mereka punya daya, di mana daya juang taat pada Tuhan oleh karena kekuatan daripada Roh Kudus. Ini gambar daripada lambang burung merpati sebagai lambang Roh Kudus, yang memang perikop ini sekali lagi merupakan bagian setelah kita melihat pencurahan Roh Kudus sudah dinyatakan, tetapi kita mau melihat Bapak Ibu, kita semua dalam yang hidup hari ini adalah orang-orang yang telah dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Kita mau belajar daripada rasul-rasul ini bahwa Roh Kudus yang tinggal dalam hidup kita harusnya menuntun kita, mengajak kita untuk taat, untuk patuh, untuk setia, untuk saleh kepada Allah kita, Tuhan kita yang telah mati dan yang telah bangkit. Kita melihat sedikit ke belakang. Bagaimana kita lihat bahwa Allah itu, dalam slide berikut, bagaimana Allah itu tidak meninggalkan mereka. Jadi ketika mereka ditangkap dalam ayatnya yang ke-17 tadi, mereka dipenjarakan supaya mereka berhenti mengajarkan nama Yesus, mereka berhenti untuk tidak menyebut nama Yesus. Lalu kemudian apa yang terjadi? Bahwa mereka kemudian dibukakan dengan cara yang ajaib, ada pertolongan dari Allah yang membuat mereka kemudian keluar dari penjara tersebut. Kita memperhatikan Bapak Ibu terkasih bahwa semua yang terjadi di sini dalam kehidupan para rasul, ketika mereka berkata-kata tentang kebenaran, mereka tidak ditinggalkan oleh Allah. Allah melindungi dan Allah menjaga mereka dan bahkan membebaskan mereka dari penjara. Kita lihat ya Bapak Ibu terkasih bahwa di dalam ayatnya yang ke-22 dari pasal 5, kita baca dulu. Tetapi ketika pejabat-pejabat datang ke penjara, mereka tidak menemukan rasul-rasul itu di situ. Lalu mereka kembali dan memberitahukan, katanya, kami mendapati penjara terkunci dengan sangat rapinya dan semua pengawal ada di tempatnya di muka pintu. Tetapi setelah kami membukanya, tidak seorang pun yang kami temukan di dalamnya. Jadi ini bentuk sekali lagi cara Allah melepaskan, cara Allah menolong, cara Allah membuat mereka bisa terbebas dari penjara. Tuhan menuntun mereka keluar dari penjara dalam slide ini, dan kemudian mereka kembali bisa mengajar lagi di Bait Allah dalam ayat 26 yang kita baca. Dan ketika mereka sedang mengajar di Bait Allah, kita lihat peristiwanya, mereka kemudian dibawa, tapi dibawa tidak paksa karena takut dengan orang banyak untuk tidak membuat kegemparan. Lalu mereka dituntun kembali ke mahkamah agama. Imam besar mulai menanyai mereka, itu ada di ayat 27. Dan sekali lagi Bapak Ibu, dalam slide berikutnya, dengan berani para rasul ini mengatakan bahwa mereka tidak akan pernah berhenti untuk mengajarkan tentang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan mereka akan tetap taat kepada Allah. Bapak Ibu terkasih, berbicara soal ketaatan dan saksi-saksi Kristus. Dalam slide ini kita lihat ada lengkap 12 rasul. 12 rasul murid-murid Tuhan Yesus yang berada di depan mahkamah agama. Siapakah mereka Bapak Ibu terkasih? Saya memegang buku yang baru saja ditulis oleh seorang yang bernama Bapak Johar Alam. Dia juga baru menjadi seorang yang percaya dan murid Tuhan Yesus di tahun 2010. Beliau salah satu dari pengurus Yayasan Denominasi Bukit Sentul Bogor. Beliau baru saja menulis buku, dan kemarin baru ada bedah buku ketika beliau menulis tentang profil murid-murid Yesus. Mari kita lihat wajah mereka. Ya, satu demi satu Bapak Ibu, ini murid-murid Tuhan Yesus. Ada Andreas. Andreas itu
Saya mengutip dari buku beliau, Pak Johar Alam, arti namanya jantan dan pemberani. Tapi latar belakang dan karakternya kita bicara sifat dan karakter, terlalu bersandar pada logika atau matematika. Andreas ini jantan dan pemberani, tetapi terlalu bersandar pada logika, terlalu bersandar tentang matematika. Dia bangga sekali dengan ilmu matematikanya, dengan hitung-hitungan. Oh, saya orang ilmiah gitu ya. Dan latar belakangnya adalah nelayan. Lalu Simon Petrus artinya apa? Kita sudah tahu Simon Petrus itu artinya batu karang. Tapi sifat dan karakternya menurut Pak Johan dalam tulisan ini terlalu percaya diri, agresif, pemberani, angkuh, munafik. Munafik kita tahu ya artinya, karena ketika dia bilang saya tidak akan menyangkal Yesus, tapi akhirnya dia menyangkal. Dan bicara sembarangan tanpa pikir, itulah Simon Petrus. Yakobus artinya Tuhan melindungi. Tapi Yakobus punya sifat atau karakter agresif, berwatak keras, ambisius, temperamen yang berapi-api dan kasar. Lihat Bapak Ibu, ini adalah orang-orang yang diubah oleh Tuhan. Jadi Allah bisa mampu mengubah karakter yang jahat, yang tidak baik, yang tidak berkenan, yang berdosa. Tapi Allah membuat para murid-murid ini atau rasul-rasul ini kemudian mampu bersaksi di tengah mahkamah agama dan kemudian memperlihatkan bahwa mereka sungguh taat kepada Allah dengan karakter yang sudah Allah ubah. Yohanes, arti namanya Tuhan itu pemurah atau Tuhan maha baik. Tapi apakah yang kita lihat dengan Yohanes? Yohanes anak Zebedius, ia dikatakan berwatak keras, pemarah, kasar, sangat ambisius, sombong, punya fanatisme sempit dan mencari kepentingan diri sendiri. Itu Yohanes anak Zebedius. Filipus, arti namanya pencinta kuda. Ini murid yang kelima, Filipus, atau rasul yang kemudian kita panggil rasul. Dia tekun dan suka bertanya terus. Jadi kalau Bapak Ibu kita tahu ada orang yang suka bertanya, ini juga karakternya Filipus. Lambat bertindak dan mengambil keputusan, kurang cepat beraksi, lemah dalam imajinasi dan bersandar, sekali lagi juga bersandar pada logika atau matematika. Murid yang keenam, ada 12 ya Bapak Ibu ya, Bartolomeus atau Nathanael. Arti namanya adalah pemberian Allah. Tapi apa karakternya Nathanael atau Bartolomeus ini? Ternyata dia adalah orang yang sentimen, tapi polos dan jujur. Murid yang ketujuh namanya adalah Thomas. Thomas atau Didibus. Thomas atau Didibus arti namanya si kembar. Karakternya gini Bapak Ibu. Rasul Thomas pesimis, selalu mengharapkan yang terjelek dan sukar percaya kalau belum lihat tidak ada bukti. Itu kita tahu ya. Dia nggak mau, dia tidak mudah percaya bahwa Yesus sudah bangkit kalau ada buktinya. Lalu Matius atau Lewi, hadiah dari Allah artinya. Dan kemudian karakternya apa? Dia tamak atau serakah atau cinta uang dan kejam. Lalu muridnya yang berikutnya adalah Simon dari orang Selot. Ia telah mendengar artinya, berdarah panas dan tidak segan-segan untuk membunuh, membinasakan musuhnya. Yudas, berkemauan keras dan bersikap positif. Yudas Tadius anak Yakobus. Lalu terakhir juga ada Yudas Iskariot. Sifatnya kita udah tahu, cinta uang, mata duitan, cerdas, licik, munafik, suka mencuri uang dan pengkhianat. Tapi kita tahu akhir kehidupan Yudas bagaimana. Bapak Ibu, ini menjadi contoh-contoh bahwa para rasul ini adalah sifat dan karakternya itu yang bagi kita kalau kita bertemu itu sifatnya dan karakternya itu bagi kita mungkin kita akan mengatakan ini tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah karena itu apa? Tugas kita adalah meluruskannya. Sifat dan karakternya itu harus dibantu oleh kita yang tahu tentang kebenaran. Sama halnya nih dengan kehidupan kita di gereja. Kita lihat coba dalam slide berikut. Yang kita harapkan seperti ini kan, jemaat sebagai saksi-saksi Tuhan Yesus, mereka menjadi inspirasi, menjadi jemaat yang misioner, jemaat yang mau terus tidak hanya berkata-kata saja tetapi bertindak. Tapi kenyataannya yang terjadi ketika kita diutus sebagai saksi-saksi Tuhan Yesus, sama seperti rasul-rasul yang kemudian mengharapkan agar kita semua pun juga menjadi utusan-utusan Tuhan dan saksi-saksi Tuhan di tengah ancaman, berbagai tantangan. Yang kenyataan terjadi, anak-anak Tuhan atau murid-murid Tuhan adalah seperti di slide ini. Yang terjadi,
Kenyataannya jemaatnya banyak, tapi jemaatnya itu jemaat nominal. Hanya jadi pemirsa Bapak Ibu di gereja. Jadi kita semua kan saksi-saksi Tuhan Yesus. Harusnya kita semua adalah murid-murid Tuhan Yesus yang kemudian juga diutus untuk menyatakan kebenaran dan taat patuh setia pada Tuhan. Tetapi yang terjadi adalah kebanyakan adalah hanya menjadi jemaat pemirsa. Jadi mengeker-ngeker terus, mengukur-ngukur terus, meneliti, mencari-cari hal-hal, mencari celah dan sebagainya. Ini jemaat nominal. Lihat gambar ini, lihat. Si bapak tua ini sedang meneliti dan kemudian mencari-cari hal yang apa yang perlu dia komentari, apa yang perlu dia jadikan lemah semangat dari jemaat. Ini kenyataan jemaat nominal menjadi pemirsa di gereja. Kalau ilustrasinya seperti ini ya Bapak Ibu ya, mungkin pernah Bapak Ibu ingat ada kalau pemain sepak bola ada berapa tuh? 22. 12. Pemain sepak bola itu kan mereka seru banget gitu, berupaya berjuang di lapangan, jatuh bangun dan sebagainya. Lalu hanya pemirsanya lah yang senang-senang gitu ya, tepuk tangan pada mereka semuanya jatuh bangun, terluka dan sebagainya. Pemirsanya hanya bisa menyoraki, kasih semangat, lalu kemudian ketika ada yang salah dicela gitu ya. Berbicara soal salah Bapak Ibu, saya juga mendapatkan satu pesan mengatakan begini. Biarpun kamu sudah melakukan hal yang baik 1000 kali, begitu kamu melakukan hal yang salah, orang lihatnya yang salah. Yang 1000 itu nggak dilihat gitu. Nah itulah jemaat nominal itu, jemaat pemirsa gitu ya. Sekalipun engkau telah melakukan hal yang benar, hal yang baik. Makanya ada orang istilahnya nila setitik rusak susu sebelanga gitu ya. Setitik aja kesalahanmu itu melenyapkan apa yang sudah engkau lakukan tentang. Tapi lihat, rasul-rasul, saksi-saksi Tuhan Yesus sesuai dengan tema hari ini, jangan pernah berhenti untuk menyatakan kebenaran. Lebih taat kepada Allah, jangan lebih taat kepada manusia. Kalau lebih taat kepada manusia, kita akan lebih banyak menyenangkan manusia itu, lalu menyakiti orang lain. Tapi kalau kita menyenangkan hati Tuhan, tidak akan pernah mungkin kita menyakiti manusia. Karena pasti Bapak Ibu ketika kita berupaya menyenangkan hati Tuhan, maka kemudian kita pun berupaya untuk menyatakan dan menyenangkan hati manusia. Walaupun ketika kita menyatakan kebenaran, ada orang-orang yang hatinya bengkok itu akan tersinggung. Ya itulah bagian dari saksi-saksi Tuhan Yesus yang harus kita alami. Nah, adik-adik Christopher dan Gilbert, dalam gambar ini adalah untuk aplikasi kita semuanya juga untuk adik-adik. Bagaimana supaya tetap taat dan setia. Tetap pegang salib Kristus. Hari ini Christopher dan Gilbert akan dibaptis menjadi 2 anak yang akan terus sayang mama, sayang teman, sayang kakak, sayang adik. Terus berdoa sama Tuhan Yesus. Menjadi anak yang taat. Menyatakan kebenaran karena bergaul dengan Tuhan. Coba misalnya dalam slide berikut ini gambar semuanya adalah untuk Christopher dan juga Gilbert. Ada anak yang memakai masker yang mengatakan tidak kalau diajak berantem, mengatakan tidak kalau diajak hal yang tidak baik, karena taat dengar suara mama, suara papa Ani dan mama Ani ya. Jadi kalau ada anak yang bilang ayo berantem yuk berantem, enggak, tidak gitu ya. Lalu kemudian kalau ada anak yang ajak yang tidak baik, katakan tidak. Karena saya lebih taat sama Tuhan Yesus. Dalam slide berikut, taat apa yang mama katakan, ya Christopher dan Gilbert mau mendengar apa yang mama nasihati, supaya mama tidak sedih ketika mama menasehati, sayang sama mama dan papa Christopher dan Gilbert. Dan kemudian kalau lagi ditinggal berdua di rumah, coba kita lihat di sini, jangan bertengkar. Tetapi justru harus, lihat kalau bertengkar yang satu pasti akan nangis dalam slide berikutnya. Ini yang nangis siapa nih? Gilbert atau Christopher? Ya, oh Gilbert gitu. Baik. Ya, jangan begitu ya. Nanti mama sedih, mama nangis kalau Christopher dan Gilbert ini malah justru bertengkar. Tapi harus mau saling berbagi. Coba dalam slide berikut ini, mau berteman sama teman-teman yang lain ya. Akhirnya sebagai anak yang taat yang mau dibaptis, maka Gilbert dan Christopher pun juga akan menjadi anak yang selalu apa? Taat berdoa pada Tuhan. Ya. Ini Gilbert ya atau Christopher? Oh, dua-duanya ya. Baik, Tuhan memberkati, kita akan menjadi saksi-saksi Tuhan. Dari masa kecil anak-anak kita akan terus dibekali menjadi anak-anak Tuhan, bahkan jadi saksi-saksi Tuhan, dan pada akhirnya Tuhan akan terus membuat Christopher dan Gilbert dan Bapak Ibu terkasih di rumah, di jemaat,
Biarlah kehidupan kita akan menjadi saksi-saksi kebenaran, akan mampu terus juga meluruskan orang-orang yang tadi dalam percakapan pastoral, kalau sudah tua tuh hatinya bengkok, susah tuh diluruskan ya tadi ya. Ada tanaman mama yang bengkok, kalau masih kecil gampang dilurusin. Tapi kalau sudah tua, batangnya mau dilurusin apa yang terjadi? Patah ya, susah sekali. Jadi biarlah Christopher dan Gilbert akan menjadi anak-anak yang lurus. Tuhan berkati bersama mama, papa, mama Serani dan semua jemaat Bukit Sentul dan juga kita semua. Tuhan memberkati menjadi saksi-saksi Tuhan yang mampu dan berani menyatakan kebenaran. Amin. Jemaat terkasih, dengarlah penetapan baptisan kudus berdasarkan Injil Matius 28 ayat 18 hingga 20 yang menyatakan, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Jemaat terkasih, sakramen baptisan adalah perintah Yesus dan menjadi meterai terhadap iman seseorang atas perbuatan yang dilakukan oleh Yesus Kristus bagi dirinya, keluarganya, dan seisi dunia. Melalui sakramen baptisan, seseorang diyakinkan oleh Roh Kudus bahwa dirinya dan seluruh keluarganya telah dimasukkan ke dalam persekutuan jemaat yang adalah keluarga Allah sebagai wujud kerajaan perjanjiannya. Sakramen baptisan dilayankan hanya satu kali untuk selamanya. Sahnya sakramen baptisan tidak ditentukan oleh banyaknya air atau cara pembaptisan, percik atau selam. Tidak juga karena sudah dewasa atau masih bayi. Sahnya sakramen baptisan adalah jika dilaksanakan di dalam persekutuan jemaat, diawali dengan pengakuan percaya, baik secara pribadi maupun oleh orang tua, yang mewakili serta dilayankan sesuai perintah Yesus, yaitu di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jelas bahwa yang paling menentukan dalam sakramen baptisan bukanlah orang yang dibaptis, melainkan Allah Tritunggal yang di dalam namanya orang itu dibaptis. Dibaptis dalam nama Bapa meneguhkan bahwa Allah telah mengikat perjanjian keselamatan dengan kita dan anak cucu kita turun-temurun, bahwa Allah menjadi Bapa kita dan kita menjadi anak-anaknya serta ahli waris kerajaannya. Dibaptis dalam nama Anak meneguhkan bahwa kita telah dipersatukan dengan Yesus Kristus di dalam kematian dan kebangkitannya, serta mengalami pengampunan dosa dan hidup baru yang kekal serta keselamatan penuh. Dibaptis dalam nama Roh Kudus meneguhkan bahwa Roh Kudus telah berdiam dalam diri kita dan memenuhi kita dengan karunia-karunia-Nya yang ajaib, bahwa Roh Kudus juga membimbing dan menolong kita agar selalu hidup dalam kebenaran, taat dan setia pada firman Tuhan, dan berani bersaksi tentang Kristus serta melayani sesama. Kita akan masuk dalam doa penguatan. Mari berdoa. Jemaat terkasih, sebelum kita berdoa, pada kesempatan ini keluarga Fania Sulistyo telah meminta dan diterima secara gerejawi agar anak-anak mereka dibaptis. Dan Tuhan Yesus bersabda, "Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku,
Jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Bapak Ibu terkasih, sebelum orang tua dan para saksi mengucapkan pengakuan iman dan janji mereka kepada Tuhan, mari kita berdoa. Ya Bapa Maha Kuasa, Engkau telah menyelamatkan Nuh dan seisi rumahnya dalam bahtera dari hukuman air bah. Engkau telah menyelamatkan jemaat-Mu Israel dari ancaman Firaun melalui Laut Merah. Engkau juga telah membiarkan air sungai Yordan meliputi putra-Mu Yesus ketika dibaptis. Demi rahmat-Mu dan berdasarkan pengakuan percaya dan janji orang tua, maka kami memohon agar Engkau menerima anak-anak ini dalam perjanjian-Mu dan menjadikan mereka ahli waris kerajaan-Mu, oleh karena Kristus telah mati dan bangkit untuk mereka juga. Kiranya oleh jamahan Roh Kudus-Mu, mereka dikuatkan dan terpelihara dalam kasih-Mu. Kiranya melalui bimbingan orang tua dan pengajaran gereja, mereka kelak akan mengaku Engkau Bapanya, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamatnya, dan Roh Kudus penghibur dan pembaru hidup mereka untuk sekarang dan selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Kita akan masuk dalam pengakuan dan janji orang tua. Kami mempersilakan orang tua dan para saksi yang anaknya akan dibaptis berdiri. Bersiaplah untuk mengucapkan pengakuan iman dan janji saudara dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Pertama, apakah saudara-saudara percaya kepada Allah Tritunggal, Bapa dan Anak dan Roh Kudus yang telah mengikat perjanjian keselamatan kekal dengan saudara sekeluarga, dan karena itu anak saudara juga harus dibaptis sebagai tanda mereka telah dimasukkan di dalam perjanjian keselamatan tersebut? Kedua, apakah saudara-saudara percaya bahwa perjanjian keselamatan Allah itu tertulis dalam Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, dan karena itu saudara-saudara harus dan wajib selalu mengajarkan dan menjelaskannya kepada anak-anak saudara sehingga mereka pun berpegang teguh dan tetap hidup di dalamnya? Ketiga, apakah saudara-saudara berjanji untuk menjadi teladan yang baik kepada anak-anak saudara dan mendidik serta membina mereka tentang hidup beriman dan beribadah kepada Yesus Kristus sesuai pemahaman iman dan ajaran benar yang berlaku di dalam gereja Protestan di Indonesia bagian Barat? Apakah jawabmu kepada Allah di hadapan jemaatnya? Sebagai saksi, Ibu Fania Saputri Sulistyo serta para saksi Bapak Robert Kalumata dan Ibu Septikawati Kalumata. Tuhan mendengar pengakuan dan janji saudara-saudara serta mengingatkan saudara-saudara bahwa apa yang saudara ikat di dunia terikat di sorga, dan apa yang saudara lepaskan di dunia terlepas di sorga. Jemaat terkasih, mari semua dipersilakan berdiri untuk menguatkan pengakuan iman dan janji orang tua serta para saksi dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut serta sikap sempurna. Hendaklah masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Yang
Dengan sukacita, aku menimba dari mata air kehidupan untuk membaptis Christopher Niden Sulistyo. Aku membaptis engkau dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Firman Tuhan, aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Dengan demikian, saudara dan seisi rumah tangga saudara telah diselamatkan oleh Yesus Kristus. Tuhan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Dengan sukacita aku menimba dari mata air kehidupan untuk membaptis Gilbert Rifan Sulistyo. Aku membaptis engkau dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Firman Tuhan, aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Dengan demikian, saudara dan seisi rumah tangga saudara telah diselamatkan oleh Yesus Kristus. Tuhan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Menyerahkan surat baptis kepada Ibu Fania Saputri untuk anak Gilbert dan Christopher. Tuhan Yesus memberkati seisi rumah tangga Ibu Fania Saputri. Utuslah kami masuk dalam dunia ini, menjadi saksi bagi kerajaan-Mu, membawa damai dan terang-Mu yang abadi, menabur kasih bagi dunia yang resah. Utuslah kami jadi saksi yang setia, membawa kabar sukacita yang abadi, supaya dunia mengaku dan percaya Engkaulah Yesus Tuhan Juru Selamat dunia. Jemaat terkasih, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, Engkau melihat hati Ibu Fania Saputri Sulistyo ketika ia menyerahkan kedua anak terkasih untuk masuk dalam keluarga di tengah jemaat GPIB Bukit Sentul, Bogor, dan juga menjadi bagian dari kerajaan Allah. Dan kami bersyukur sebagai jemaat karena kedua anak terkasih Christopher Niden Sulistyo dan Gilbert Rifan Sulistyo menjadi anak-anak Tuhan yang hari ini telah menerima perjanjian keselamatan yang Engkau berikan kepada kedua anak terkasih kami ini. Dalam doa kami sehati Tuhan, melihat anak-anak terkasih kami ini yang masih sangat kecil. Engkau adalah Allah yang akan menjadi pembela. Engkau ya Allah yang akan terus mendampingi kedua anak-anak terkasih kami, Christopher dan Gilbert. Mereka punya Allah yang akan menopang mereka, menolong mereka, menyertai dan memberkati mereka. Sehingga tangan Tuhan yang tidak terlihat akan tetap dirasakan oleh Ibu Fania
sebagai seorang ibu. Ia harus mendidik dan membesarkan menjadi orang tua tunggal. Tetapi kami percaya Tuhan bahwa ia tidak akan pernah seorang diri, karena jemaat akan tetap terus menopang dalam doa dan membuat Ibu Fania terkasih tetap tegar dan mampu menghadapi kenyataan hidup. Demikian juga bagi anak-anak terkasih yang masih sangat kecil ini. Tuhan Yesus, kami percaya di tangan-Mu Tuhan, Engkau akan membentuk mereka menjadi anak-anak yang berhasil, anak-anak yang kuat, anak-anak yang kokoh dan teguh. Sehingga kehilangan ayah terkasih oleh karena Tuhan panggil pulang akan membuat mereka percaya bahwa Allah adalah pengganti dari ayah terkasih yang akan membuat mereka menjadi anak-anak yang tangguh, yang mampu menghadapi kenyataan dan pergumulan yang keras. Berkati Ibu Fania, Tuhan mampukan di tengah ia menjadi seorang ibu yang harus mendidik anak-anak terkasih yang masih kecil ini dengan kekuatan yang Tuhan akan berikan. Kami percaya ya Allah bahwa Engkau adalah Allah kami yang penuh dengan kasih, yang tidak akan pernah meninggalkan setiap mereka yang sedang berupaya untuk membesarkan, mendidik, dan juga memberikan yang terbaik bagi anak-anak terkasih. Berkati Ibu Fania, berkati Christopher, berkati juga Gilbert. Engkau memberkati juga orang tua Serani, Bapak Robert Kalumata dan juga Ibu Septikawati. Kami percaya Tuhan Engkau telah memilih kedua orang tua terkasih Bapak Robert dan Ibu Septikawati menjadi ayah dan ibu Serani yang akan juga menjadi berkat bagi kehidupan Christopher dan Gilbert dengan menjadi teladan, dengan membimbing, dengan menuntun, bahkan juga mengingatkan mereka untuk tetap menjadi anak-anak Tuhan yang pada akhirnya menjadi saksi-saksi Tuhan yang akan diberkati Tuhan karena mereka menjadi anak yang taat akan kebenaran dan juga taat dalam melakukan kehendak Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, syukur kami untuk hari ini, di mana Tuhan juga telah mengutus dan memanggil penatua, diaken, pemain musik, organis, pemandu lagu di multimedia, bahkan presbiter yang terlibat dalam pelayanan ini. Semua yang hadir di sini bersama dengan jemaat-Mu, tim pelkes, pegawai kantor, Tuhan berkenan memberkati setiap jerih lelah umat-Mu dalam Tuhan tidak sia-sia. Inilah doa kami Tuhan Yesus dan syukur kami kepada Allah kami yang mau mendengar doa kami ketika kami berseru untuk bangsa dan negara kami. Ketika kami berseru Tuhan untuk saudara-saudara keluarga kami di NTT. Dalam pergumulan di tengah-tengah bencana yang dialami Tuhan, kasih-Mu, pertolongan-Mu, biarlah akan tetap terulur dan mereka akan mendapatkan kekuatan dan pemulihan di tengah porak-porandanya bencana yang telah membuat mereka mengalami kehilangan. Tuhan Yesus, Engkau memberkati saudara dan keluarga kami yang ada di NTT ini. Juga memberkati setiap keluarga, jemaat-Mu, saudara-saudara kami yang ada di Malang. Ketika mereka juga mengalami kehilangan dan juga banyak hal yang mereka telah alami akibat dari gempa bumi. Tuhan juga hadir di tengah-tengah hidup mereka. Bapa di surga, inilah doa kami Tuhan. Kami berdoa untuk gereja-gereja yang sudah Tuhan hadirkan di muka bumi ini. Kami menyerahkan gereja-Mu Tuhan, yang Engkau sendiri akan terus menjadi kepala gereja di tempat ini. Biarlah Engkau memberkati ketika jemaat berseru untuk pergumulan akan pengadaan rumah ibadah. Kami mohon Tuhan, biarlah Engkau akan memberikan tepat pada waktunya, sehingga di bulan Oktober ketika jemaat-Mu harus meninggalkan gedung yang disewa ini, Engkau akan menyediakan kepada kami Tuhan rumah ibadah permanen yang akan menjadi tempat ibadah bagi jemaat-Mu di GPIB Bukit Sentul Bogor. Tuhan mendengar doa kami, Tuhan menolong dan juga menjawab doa kami. Inilah doa kami Tuhan Yesus juga untuk pergumulan dari seluruh jemaat-Mu yang sudah lanjut usia. Tuhan berikan mereka kekuatan, mendampingi mereka yang sedang sakit. Tuhan tolong berikan pemulihan kepada mereka. Kami berdoa untuk Oma Konstan Korputi Hitam, Ibu Diksi Siadenia, Bapak Yohanes Ermas Petela, Bapak Jimmy M. Sumakut, Oma Pangke, dan Ibu Telma Laluyan Palandeng. Dalam kasih-Mu Tuhan, Engkau tetap hadir dalam hidup mereka, menenangkan, menguatkan, dan juga memulihkan, bahkan memberikan damai sejahtera bersama dengan tiap keluarga yang mendampingi, yang memperhatikan, merawat, dan juga mendoakan. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk jemaat yang bersyukur untuk ulang tahun kelahiran tanggal 18 hingga 24 April bersama saudara Raiden Juan Siregar,
Ibu Seri Malisan, Saudara Daniel P. Alatumahina, Bapak S.Y. Ismail, anak Alexander Paskali Sibuea. Kasih-Mu Tuhan membuat mereka terberkati dengan usia panjang umur dan kesehatan yang baik. Kami berdoa dan bersyukur bersama dengan keluarga Ferdinandus Susanti yang mengalami pertambahan ulang tahun untuk perkawinan mereka. Jadikan keluarga ini sebagai saksi Tuhan juga, jadi berkat dimanapun keluarga ini berada. Kami berdoa bersama dengan keluarga yang ada di sektor 1 hingga 3. Kami berdoa pada minggu ini bersama dengan keluarga Gracia Wungan, keluarga Korputi Pesik, keluarga Sagala Tampu Bolon, keluarga Mailombo Sehuat, keluarga Suripet Lewa Kabesi, dan keluarga Supatmo Rotin Sulu. Dalam kasih-Mu Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah hidup mereka, ketika mereka beraktivitas, ketika mereka merancangkan segala sesuatu, Tuhan memberkati dan melindungi dan menjaga mereka. Terima kasih Tuhan, inilah doa permohonan kami dan syukur kami bersama dengan seluruh jemaat-Mu. Dari anak-anak hingga remaja pemuda, kaum ibu, kaum bapak, dan juga lansia. Bahkan bersama semua unit misioner, bersama panitia-panitia BPPJ. Bahkan dalam kasih-Mu kami percaya, di tengah penyusunan program, Tuhan akan menolong kami dengan hikmat-Mu. Terima kasih Bapa di surga, Engkau memberkati dan menolong setiap keluarga saudara kami yang juga sedang berjuang untuk memutuskan mata rantai dari virus corona. Bahkan kami berdoa untuk mereka juga yang saat ini sedang terbaring dalam sakit terpapar karena virus corona ini. Tuhan hadir membuat mereka juga sembuh dan kembali beraktivitas dalam keluarga. Bapa di surga, terima kasih Engkau mengizinkan kami, memberikan kami waktu untuk tetap berseru kepada Allah kami yang hidup, yang juga akan mendengarkan doa dari tiap-tiap jemaat-Mu di rumah masing-masing. Tuhan mendengar setiap doa yang diungkapkan juga oleh jemaat-Mu di dalam rumah dan keluarga masing-masing. Terima kasih ya Allah, inilah doa permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Berlari tak langsung, berjalan dalam
bagai Raja Wali. dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi berguncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Kan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar Bumi bergoncang dan badai menerpa, bersama Dia. biar bumi bergoncang dan badai menerpa, bukan terbang tinggi bersama Dia. Umat Tuhan, marilah kita memberikan persembahan syukur atas penyertaan Allah bagi kita dengan mengingat kata Alkitab dari Lukas pasal 6 ayat 38 yang menyatakan, "Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan akan tumpah keluar, akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu." Tuhan kiranya berkenan atas persembahan dan tanda syukur kita. Beri padanya segenap hatimu, beri padanya segenap hidupmu, karena Engkau kepunyaannya dan Dia pun Tuhanmu. Beri padanya segenap waktumu, beri padanya segenap kasihmu, karena Engkau kepunyaannya dan Dia pun Tuhanmu. Mari kita berdiri untuk menyerahkan persembahan kita dalam doa kepada Tuhan. Ya Allah Bapa, sumber rahmat dan berkat, kami bersyukur karena karya agung-Mu yang menyelamatkan kami di dalam Yesus Kristus. Dia setia pada janjinya untuk memenuhi kami dengan kuasa dan karunia Roh Kudus, sehingga kami mampu bekerja di dalam dunia dan memperoleh berbagai berkat dan rejeki. Kepadamu saja kami persembahkan pemberian kami. Terimalah ya Tuhan dan pakailah hidup, kerja dan pelayanan kami untuk mendukung dan berbagi kepada mereka yang membutuhkannya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Ibu, Bapak, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mohon perhatian untuk beberapa informasi sebagai berikut. Yang pertama, Majelis GPIB Jemaat Bukit Sentul Bogor mengucap syukur kepada Tuhan seraya menyampaikan terima kasih kepada seluruh pelayan ibadah hari ini.
Kiranya Tuhan Yesus berkenan akan pelayanan yang telah disampaikan dan memberkatinya serta memberi limpah karunia dan sukacita bagi ibu dan bapak untuk melayani Tuhan dalam kesempatan berikutnya. Yang kedua, warta jemaat secara lengkap telah disampaikan dalam WhatsApp grup tiap sektor pelayanan sebagai informasi dan panduan kegiatan penata layanan bagi seluruh warga dan simpatisan jemaat. Untuk informasi yang menjadi perhatian khusus, mari kita simak tayangan berikut ini. Informasi kegiatan, pelayanan, dan pelaporan keuangan dapat dibaca secara lengkap di dalam warta jemaat. Jika terdapat informasi yang kurang jelas atau keliru, dapat disampaikan dan ditanyakan kepada pelaksana harian Majelis Jemaat GPIB Bukit Sentul, Bogor. Jemaat, selamat berkarya di minggu yang baru, tetap menjaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Pergi dan kerjakanlah dengan sukacita keselamatan yang Tuhan berikan. Tunaikan tugas dengan setia dalam pelayanan dan kesaksian di tengah-tengah dunia. Ku utus kau mengabdi tanpa pamrih, berkarya terus dengan hati teguh, meski dihina dan menanggung buta. Ku utus kau mengabdi bagiku, ku utus kau mencari sesamamu yang hatinya tegar terbelenggu, untuk menyelami karya di Kalvari. Ku utus kau mengiring langkahku. Jemaat terkasih, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.